Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. NIM saya 24087119. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menerangkan pembelajaran motorik dengan materi yaitu belajar. Yang pertama itu ada konsep belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman ataupun latihan. Pada dasarnya, belajar melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikometrik yang saling berkaitan dalam konteks pembelajaran gerak. Belajar melibatkan perubahan keterampilan motorik ataupun fisik melalui pergaulan dan latihan. Yang kedua itu ada teori-teori belajar. Beberapa teori yang harus digunakan dalam pembelajaran gerak di antara lain. Yang pertama itu teori behavioristik, menekankan pada pergaulan dan penguatan. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari respon terhadap stimulasi eksternal. Oke, next yang kedua, teori kognitistik. Teori kognitistik ini memfokuskan pada bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam otak. Pemahaman konsep gerak dan strategi sangat penting. Yang ketiga itu ada teori humanistik. Teori humanistik ini menekankan pada potensi individu dan motivasi dalam belajar. Pendekatan ini relevan dalam mendorong motivasi intrinsik dalam pembelajaran gerak. Dan yang keempat adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menekankan pada partisipasi aktif dalam pembelajaran. Peserta didik membangun sendiri pemahaman mereka tentang keterampilan gerak melalui pengalaman langsung. Oke, next selanjutnya. Dampak dari sebuah pembelajaran. Dampak dari pembelajaran dapat berupa perubahan keterampilan, yaitu peningkatan keterampilan motorik, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun keterampilan khusus seperti olahraga. Dan perubahan pengetahuan, peningkatan pemahaman tentang teknik gerakan yang benar dan strategi yang efektif. Yang ketiga itu perubahan sikap, siswa mungkin lebih termotivasi untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat, ada performa fisik. Pembelajaran gerak yang efektif dapat meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi belajar? Faktor yang mempengaruhi belajar itu, yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini kesiapan fisik dan mental, motivasi, perhatian, kondisi, kesehatan, dan kemampuan dasar seseorang. Bagaimana kalau kita belajar tapi kondisinya tidak bagus? Apakah kita akan merasa nyaman dalam belajar? Tentu kita akan merasa kurang dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup kepada lingkungan belajar seperti fasilitas guru, infrastruktur, dan metode pengajaran. Dan yang terpenting adalah dukungan sosial untuk memulai gerak belajar. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah pengalaman sendiri. Semakin banyak kita berpengalaman, semakin cepat kita dapat menguasai gerakan baru. Sekarang kita masuk kepada model pembelajaran gerak. Model direct instructions atau pengajaran langsung. Instruksi yang diberikan langsung oleh guru dengan langkah-langkah gerakan yang diulang oleh siswa. Yang kedua, model guided discovery atau penemuan terpadu. Pada metode ini, guru-guru memberikan petunjuk tetapi siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri solusi dari tugas gerakan. Dan yang ketiga, model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dan kelompok untuk saling membantu dalam menguasai keterampilan gerak.
Selanjutnya itu ada model drill. Model drill ini berfokus pada pengulangan gerakan untuk mencapai otomatisasi dan konsistensi keterampilan motorik. Model problem based learning. Oke, selanjutnya itu adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada situasi atau masalah yang membutuhkan solusi gerak yang melibatkan pemecahan masalah dari kreativitas. Pembelajaran gerak ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman, motivasi, latihan, dan kondisi fisik.